Indonesia memiliki sejarah perjuangan yang panjang dan penuh warna. Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana bangsa ini melawan penjajah dari berbagai belahan dunia dan bagaimana tekad serta semangat perjuangan rakyat Indonesia membawa kemerdekaan. Dari masa penjajahan yang rumit hingga momen-momen kunci dalam perjuangan kemerdekaan, kita akan mengeksplorasi setiap langkah yang membentuk negara ini seperti sekarang. Mari kita mulai perjalanan ini dan ungkap kisah di balik kemerdekaan yang penuh makna. Sebelum kita membahas tentang perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia, kita bahas terlebih dahulu kenapa dan alasan berbagai negara ingin menjajah Indonesia. Selama abad pertengahan, Eropa sangat menginginkan rempah-rempah. Mereka seakan tergila-gila dengan barang satu itu. Mereka menganggap rempah-rempah adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun orang Eropa hanya mendengar asal rempah-rempah berasal dari sebuah wilayah di timur. Dan informasi asal-usul rempah-rempah ini hanya melalui kerajaan besar Islam di Timur Tengah, yaitu Kesultanan Utsmaniyah, yang saat itu mengendalikan jalur perdagangan rempah. Pada akhir abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah seluruhnya menguasai jalur ini, mulai mengeksploitasi keuntungan perdagangan rempah-rempah dan memonopoli pasar Eropa. Beberapa negara Eropa tak bisa diam begitu saja. Mereka mulai mencari cara baru untuk mendapatkan rempah-rempah mereka sendiri. Pada tahun 1497, penjelajah Portugis yang bernama Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisbon dengan 4 kapal dan 170 orang. Berlayar sejauh 24.000 mil melalui Tanjung Harapan yang berbahaya. Mereka mencapai pelabuhan Calicut di India setahun kemudian. Penemuan Da Gama atas rute laut ke India menciptakan jalur langsung antara Eropa dan Asia, khususnya perdagangan rempah-rempah maritim. Ini membuka jalan bagi era imperialisme global, khususnya Asia Tenggara dalam satu dekade. Portugis mulai dengan cepat memperluas kerajaan kolonial mereka. Mereka masuk ke tanah Melayu pada tahun 1509. Tak lama setelahnya, Portugis bergabung dengan Spanyol dalam Uni Iberia. Mereka berdua bergabung dalam satu komando satu raja yang memerintah Portugal dan Spanyol. Dan mereka mulai menjajah pulau-pulau di wilayah yang sekarang menjadi Filipina. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menggulingkan Sultan Malaka, menghancurkan Kesultanan Malaka, dan mencaplok kota pelabuhan Malaka menjadi bagian dari Kekaisaran Portugis. Tahun 1512, Portugis akhirnya menjajakan kakinya di Nusantara. Armada Portugis yang dipimpin Francisco Serrao mendarat di Ternate. Pada tahun yang sama, Spanyol juga mendarat di Tidore. Pada tahun 1512, Portugis mulai menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Maluku. Saat itu, Kepulauan Maluku terkenal di dunia sebagai kepulauan rempah-rempah karena kekayaan rempah-rempahnya. Portugis juga mendirikan pos-pos perdagangan dan base-base kecil di beberapa pulau, seperti Ternate dan Tidore, serta di beberapa tempat lainnya di wilayah Indonesia. Pada tahun 1580, Kerajaan Spanyol dan Portugal bersatu di bawah Uni Iberia dan mulai bekerja sama dalam usaha kolonial mereka. Pada akhir tahun 1500-an, kekayaan yang dihasilkan oleh koloni-koloni luar negeri Spanyol dan Portugal telah menjadikan mereka sebagai kerajaan terkaya di dunia, khususnya dalam lingkup orang-orang Kristen. Sementara Spanyol dan Portugis menancapkan benderanya di seluruh dunia, kekuasaan mereka di Eropa semakin terperosok ke dalam perang agama. Dikarenakan agama Kristen Protestan sedang meningkat di seluruh benua, menentang otoritas tradisional gereja Katolik. Salah satu wilayah di mana agama Protestan sangat kuat adalah Belanda. Pada tahun 1566, orang Belanda yang beragama Protestan bangkit memberontak melawan penguasa Spanyol yang beragama Katolik, dan kemudian berhasil melepaskan diri dari penjajahan Spanyol dan mendirikan Republik Belanda yang merdeka pada tahun 1588.
Sadar akan kekayaan luar biasa yang diekstraksi oleh musuh-musuh Iberia mereka dari koloni-koloni mereka di seberang samudera tak bertepi, Belanda memulai sebuah misi untuk menemukan dan merebut hasil kekaisaran Katolik yang dirahasiakan di wilayah timur. Pada tahun 1595, 4 kapal berangkat dari pelabuhan Texel di Belanda dan mengikuti jejak Vasco da Gama dalam pengembaraan mengarungi samudera menuju Kepulauan Rempah-Rempah yang sebelumnya merupakan mitos. Setelah mengarungi lautan yang luas, Belanda akhirnya tiba di wilayah timur. Saat itu Belanda menginjakkan kakinya di Kesultanan Banten pada tahun 1597. Kedatangan Belanda tersebut segera diketahui oleh Portugis, sehingga Portugis memaksa Belanda pergi. Karena perlawanan dari Portugis dan Kesultanan Banten, akhirnya pihak Belanda terpaksa mundur. Namun demikian Belanda tak menyerah. Mereka lalu mengirimkan armada kedua setahun kemudian. Armada kedua ini juga mendarat di Kesultanan Banten. Namun kali ini tidak ada orang Portugis yang mengusir mereka, karena pada saat itu Portugis mengalami pecah fokus. Diketahui Portugis memiliki daerah jajahan lainnya selain Indonesia, seperti India, Afrika, dan Brasil, membuat Portugis tak mempunyai cukup kekuatan untuk menghadapi Belanda. Selain itu, konflik Portugal dengan negara-negara Eropa semakin memperburuk keadaannya. Dengan tidak adanya pengusiran dari Portugis yang sebelumnya bekerja sama dengan Kesultanan Banten, pihak Belanda memanfaatkan itu dengan mengajak bekerja sama dengan Kesultanan Banten dan menggeser posisi Portugis dalam kerjasama perdagangan di wilayah Kesultanan Banten. Terlihat kemudian kapal-kapal Belanda kembali ke Belanda dengan membawa 3 muatan kapal berisi pala, kayu manis, dan cengkeh yang tak ternilai harganya. Ekspedisi ini merupakan kesuksesan komersial yang menakjubkan, menghasilkan keuntungan besar bagi para investor di Belanda. Melihat kesempatan emas itu, para investor di Belanda mulai sebuah rencana untuk menciptakan sebuah kerajaan luar negeri yang luas yang dapat mengusir Portugis dari Asia dan menggantikan mereka sebagai pemasok utama rempah-rempah ke Eropa. Sehingga pada tahun 1602 terbentuklah VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company, yaitu sebuah perusahaan Hindia Timur Belanda. Hanya dalam beberapa tahun saja, VOC berkembang pesat. Kapal-kapal VOC mulai perlahan mengambil alih jalur perdagangan rempah. Pada tahun 1505, VOC membangun salah satu pijakan teritorial pertamanya di Nusantara, ketika mereka bersekutu dengan Kesultanan Ternate melawan Portugis dan merebut benteng Portugis di Pulau Ambon. Dari sana, VOC terus berekspansi. Wilayah-wilayah utama tempat Belanda memusatkan upayanya adalah Kepulauan Maluku, atau yang biasa dikenal oleh orang barat sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Karena Belanda tahu bahwa kendali mereka terhadap rempah-rempah yang tumbuh di sana akan memberi mereka kekuasaan dan perdagangan rempah-rempah global. Belanda yang membantu Kesultanan Ternate melawan Portugis bukan semata-mata untuk membantu secara cuma-cuma. Pihak Belanda diam-diam menginginkan sesuatu yang sangat mereka inginkan dari dulu, yaitu kendali penuh atas rempah-rempah Nusantara. Naasnya, siasat picik Belanda tersebut tak dapat dicium lebih awal oleh Kesultanan Ternate, sehingga setelah berhasil mengalahkan Portugis, dengan siasat liciknya, Belanda mengambil alih wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para sultan di Maluku. Hal yang tak berbeda terjadi juga dengan Kesultanan Banten. Setelah selesai mengalahkan Portugis, Belanda mengambil alih wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten. Selain itu, Belanda juga menggunakan strategi politik yang licik dengan cara menawarkan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan lokal yang merasa terancam oleh musuh-musuh mereka, dan kemudian secara perlahan mengambil alih kekuasaan di wilayah tersebut. Dengan taktik itu, VOC Belanda kini secara penuh menguasai perdagangan rempah global. Melihat kelicikan dan kejahatan Belanda, beberapa penguasa kerajaan di Nusantara ingin bertindak. Salah satunya adalah Sultan Agung, raja terbesar Mataram yang memerintah pada tahun 1613. Dia muncul menjadi tokoh yang memproklamirkan diri melawan Belanda. Dalam menyatukan Nusantara, aku titahkan kalian untuk bukti untuk mati Dewi Sunda.
Mataram di bawah Sultan Agung menguasai hampir seluruh Jawa, kecuali Jayakarta dan Banten. Namun VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram dan berupaya menaklukkan wilayahnya. Sementara itu, VOC Belanda masih terus tumbuh menguasai Nusantara. Pada tahun 1619, kantor pusat komersial Belanda didirikan di Jayakarta, yang dengan cepat mereka ubah namanya menjadi Batavia. Sultan Agung memandang keberadaan VOC di Batavia yang memonopoli perdagangan sebagai ancaman serius, sehingga Sultan Agung memutuskan menyerang VOC Belanda. Pada tahun 22 Agustus 1628, bala tentara Sultan Agung memulai serangan atas kedudukan VOC di Batavia. Dimulai dengan pendaratan puluhan kapal perang melalui laut dan lebih dari 10.000 prajurit pasukan Mataram yang dikerahkan untuk menyerbu Batavia. Ini adalah pasukan terbesar dalam sejarah Jawa. Pasukan ini didatangkan secara gelombang, gabungan dari prajurit-prajurit Surabaya, Demak, Pasuruan, Ponorogo, Madura, dan Priangan. Pertempuran berlangsung selama beberapa bulan. Tembok-tembok kota diruntuhkan, benteng-benteng kecil di sekitar kota dapat direbut. Serdadu kompeni Belanda terjepit. Mereka hanya bisa bertahan di dalam benteng induk di tepi Sungai Ciliwung. Untuk memaksa pasukan Belanda keluar dari bentengnya, Tumenggung Suro Agul-Agul memerintahkan pasukannya membendung Sungai Ciliwung. Strategi ini dilakukan untuk menutup pasokan air pasukan VOC yang bertahan di perbentengan. Penyakit kolera pun menyebar di dalam benteng. Di tengah situasi yang sangat menentukan ini, persediaan makanan pasukan Mataram menipis. Semangat sebagian prajurit Mataram mulai goyah, sementara yang lain gugur karena kelaparan dan penyakit. Melihat kesedihan ini, Tumenggung Suro Agul-Agul memerintahkan pasukannya kembali pulang ke Mataram pada 3 Desember 1628. Pada Mei 1629, Sultan Agung kembali mengerahkan pasukan untuk menyerang Batavia. Pada penyerangan kedua ini, pasukan Mataram dibekali persenjataan yang lebih lengkap. Bukan itu saja, lumbung padi untuk perbekalan pasukan disiapkan pula di Tegal dan Cirebon. Namun, VOC tidak kalah cerdik. Strategi lumbung-lumbung padi itu dihancurkan lebih dulu, sehingga pasukan Mataram kembali kekurangan pangan. Pengepungan benteng VOC di Batavia kembali gagal dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Sultan Agung harus menerima kenyataan 2 kali penyerangan Mataram ke Batavia menemui kegagalan. Mataram kehilangan banyak kekuatan atas penguasaan Jawa, sementara VOC Belanda semakin kuat posisinya, terutama di Batavia. Pada tahun 1669, VOC menjadi perusahaan paling berharga dalam sejarah dunia. VOC adalah perusahaan yang begitu besar, sehingga pada puncaknya memiliki militer swasta yang terdiri dari lebih dari 10.000 tentara, 40 kapal perang, 150 kapal dagang, dan angkatan laut swasta yang sangat besar. Siasat VOC Belanda dalam misi penghancuran para penguasa di Nusantara terus berlanjut. Kini VOC Belanda yang bergantian ingin menghancurkan Mataram. VOC tidak menggunakan serangan langsung besar-besaran, namun mereka menggunakan siasat liciknya. Terlihat pada tahun 1677, VOC membantu Kesultanan Mataram dalam menghadapi pemberontakan Trunajaya. Sebagai imbalannya, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di wilayah tersebut, serta pengaruh politik yang besar. Strategi ini memungkinkan Belanda untuk memperluas kekuasaannya tanpa harus selalu menggunakan kekuatan militer yang besar. VOC adalah fenomena modern pada zamannya, karena memperkenalkan sistem saham dan administrasi yang profesional. Para pemilik saham tidak harus terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan dan bisa tinggal di Eropa. Sistem administrasi yang lebih maju ini membuat VOC sulit ditaklukkan dalam posisi atas perdagangan dunia. Selain menjajah, Belanda juga berperan dalam menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Kristen yang disebarkan Belanda adalah Kristen Protestan yang berbasis sangat besar di Belanda pada saat itu. Selain itu, VOC Belanda ingin mengurangi pengaruh agama Kristen Katolik yang sudah disebarkan Portugis di beberapa wilayah di Nusantara, khususnya di Maluku. VOC memiliki kebijakan untuk mendukung penyebaran agama Protestan di wilayah-wilayah yang mereka kuasai.
Mereka mulai mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah misionaris untuk mendidik dan mengkristenkan penduduk lokal. Para misionaris Belanda bekerja keras untuk mengajarkan ajaran Kristen kepada penduduk Indonesia. Mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal dan mengadakan kebaktian serta kegiatan rohani lainnya. Penyebaran agama ini terutama terjadi di wilayah seperti Maluku, Minahasa, dan sebagian Sumatera. Kedatangan Belanda dengan VOC-nya yang dengan cepat menguasai Nusantara tak bisa dihentikan oleh Portugis yang notabene terlebih dahulu datang ke Indonesia. Hal itu dikarenakan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah pada masa itu Portugis lebih fokus pada wilayah-wilayah lain seperti Brasil, India, dan Afrika. Mereka tidak memiliki cukup sumber daya atau kepentingan untuk berfokus sepenuhnya pada wilayah Nusantara yang semakin menjadi target Belanda dan Inggris. Sehingga Portugis mulai kehilangan posisi mereka di Nusantara kepada Belanda dan Inggris. Setelah tahun 1600-an, kekuatan Belanda semakin dominan di kawasan ini, terutama setelah Belanda mendirikan VOC dan mulai ekspansi agresif di Asia Tenggara. Portugis menghadapi tekanan dari berbagai konflik di Eropa dan koloni-koloni mereka yang lain. Setelah itu mereka harus menghadapi persaingan dari negara-negara Eropa lainnya, termasuk Inggris yang menguasai kemampuan mereka untuk melawan Belanda secara efektif. Portugis memiliki basis kekuatan utama di Malaka dan Timor, tetapi tidak cukup kuat untuk mengusir Belanda dari wilayah yang mereka kuasai. Pada akhir abad ke-17, Belanda berhasil menguasai banyak pelabuhan penting di Nusantara. Pada masa itu, Nusantara bukanlah terra incognita yang tidak ada penguasanya. Kerajaan-kerajaan lokal ada di berbagai tempat dengan pemerintahan yang berdaulat di wilayah masing-masing. Sehingga Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara. Sistem dagang dan tipu muslihat VOC yang merugikan mendapatkan perlawanan dari penduduk lokal. Namun perlawanan ini sering berujung kekalahan karena pepecahan dan adu domba oleh Belanda. Perlawanan tidak selalu dalam bentuk penentangan terhadap kolonialisme. Kadangkala para penguasa lokal juga memanfaatkan kehadiran orang-orang Eropa, terutama Belanda, untuk kepentingan mereka dalam persaingan dengan penguasa-penguasa lokal lainnya. Misalnya, Arung Palaka, seorang penguasa Bugis, bekerja sama dengan VOC untuk menaklukkan kerajaan Goa Talo di Sulawesi Selatan. Ini bukan karena mereka membela penjajah, tetapi karena Goa Talo menguasai wilayah Bone, kerajaan orang Bugis, dan mereka menggunakan Belanda untuk kepentingan politik lokal mereka. Setelah bertahun-tahun, meskipun awalnya sukses besar, VOC akhirnya mengalami masalah keuangan yang serius pada akhir abad ke-18. Korupsi yang merajalela, manajemen yang buruk, dan persaingan dari negara-negara Eropa lainnya menyebabkan perusahaan ini mengalami kebangkrutan pada tahun 1799. Namun hal itu tak membuat Nusantara bebas, karena pemerintahan Belanda kemudian mengambil alih aset-aset VOC dan mendirikan pemerintahan kolonial resmi di Nusantara dengan nama Pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1800-an, Belanda secara perlahan namun pasti memperluas kontrol langsung atas wilayah-wilayah yang sebelumnya hanya berada di wilayah pengaruh VOC. Pada awal abad ke-20, hampir seluruh wilayah Nusantara berada di bawah kendali pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial ini membawa perubahan besar bagi masyarakat Nusantara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Infrastruktur modern seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan dibangun untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini. Sistem pendidikan dan administrasi yang diperkenalkan oleh Belanda juga membawa dampak jangka panjang bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Namun, pemerintahan kolonial Belanda juga membawa penderitaan besar bagi rakyat Nusantara. Eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda seringkali mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan di kalangan rakyat. Kebijakan kerja paksa yang dikenal sebagai culture stelsel atau sistem tanam paksa memaksa petani Indonesia menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, gula, dan nila di atas tanah mereka sendiri.
Hasil panen ini kemudian harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial Belanda dengan harga yang sangat rendah. Sistem ini mengakibatkan kelaparan dan kemiskinan yang meluas karena petani kehilangan kemampuan untuk menanam pangan yang cukup untuk kebutuhan mereka sendiri. Kondisi ini diperburuk oleh pajak yang tinggi dan berbagai kewajiban kerja paksa lainnya yang dikenakan kepada penduduk lokal. Selain tanam paksa, rakyat Indonesia juga dipaksa untuk melakukan kerja rodi dalam proyek-proyek besar pemerintahan kolonial Belanda seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Kondisi kerja yang sangat berat, upah yang sangat rendah atau bahkan tidak dibayar, serta perlakuan yang tidak manusiawi menjadi ciri khas dari kerja paksa ini. Banyak pekerja yang meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan perlakuan kejam selama proyek-proyek tersebut berlangsung. Selain itu, selama masa penjajahan Belanda menerapkan kebijakan diskriminatif yang menempatkan orang Eropa di posisi tertinggi dalam hierarki sosial, diikuti oleh orang Tionghoa dan pribumi Indonesia di posisi terendah. Orang pribumi tidak memiliki hak yang sama dengan orang Eropa dan seringkali diperlakukan secara tidak adil. Pemerintahan kolonial Belanda juga melakukan pengawasan ketat dan penindasan terhadap setiap bentuk perlawanan dan gerakan nasionalis. Banyak tokoh pergerakan yang ditangkap, diasingkan, atau dibunuh karena berani menentang kekuasaan kolonial Belanda. Kondisi ini menciptakan iklim ketakutan dan menekan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Penjajahan Belanda juga berdampak pada budaya dan identitas bangsa Indonesia. Belanda berusaha untuk mengubah sistem pendidikan dan mengarahkan kurikulum agar sesuai dengan kepentingan kolonial Belanda. Bahasa Belanda diajarkan di sekolah-sekolah, dan nilai-nilai serta budaya lokal seringkali dianggap rendah dan diabaikan. Pemerintahan kolonial Belanda juga mengontrol dan membatasi kegiatan keagamaan dan adat istiadat lokal. Meskipun ada upaya untuk melestarikan budaya lokal, seringkali ini dilakukan untuk tujuan mempertahankan kontrol kolonial Belanda daripada menghormati keanekaragaman budaya Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa dan kebijakan kolonial Belanda lainnya memicu perlawanan di berbagai daerah. Yang pertama di daerah Aceh, yang disebut dengan Perang Aceh. Perang ini adalah salah satu perlawanan paling terkenal dan paling lama dalam sejarah perlawanan Indonesia terhadap Belanda. Perang ini dimulai pada tahun 1873. Rakyat Aceh di bawah pimpinan Sultan Mahmud Shah melawan upaya Belanda untuk menguasai wilayah mereka. Perang ini berlangsung hingga tahun 1904 dan melibatkan banyak pahlawan lokal seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Meskipun akhirnya Aceh jatuh ke tangan Belanda, namun perlawanan terus berlanjut dalam bentuk gerilya. Selanjutnya di Tanah Jawa, perlawanan kepada Belanda dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pajak yang tinggi dan intervensi Belanda dalam urusan internal kerajaan-kerajaan di Jawa. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya untuk melawan Belanda, dan perang ini menyebabkan kerugian besar bagi pihak Belanda. Namun pada akhirnya, Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Pada 28 Maret 1830, dia dibawa ke Ungaran, kemudian ke Batavia, dan akhirnya diasingkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Beralih ke Sumatera, perang melawan Belanda ini disebut Perang Padri. Perang ini terjadi di Sumatera Barat dan melibatkan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Konflik ini awalnya adalah perang saudara antara kaum adat dan kaum Padri. Namun Belanda memanfaatkannya untuk memperluas kekuasaannya. Perang ini berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837. Pada awal abad ke-20, organisasi-organisasi pergerakan nasional mulai bermunculan. Salah satu yang paling terkenal adalah Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berperan penting dalam kebangkitan nasional. Organisasi Budi Utomo sedikit besar berpengaruh terhadap kemunculan Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Pada hari itu, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Batavia untuk mengikrarkan janji persatuan. Budi Utomo menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, menginspirasi munculnya organisasi-organisasi lainnya seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Selain itu, gerakan nasionalis mulai muncul di Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Gerakan ini menuntut kemerdekaan penuh bagi Indonesia dan menggunakan berbagai cara, baik diplomasi maupun perlawanan bersenjata untuk mencapai tujuan mereka. Namun saat itu, impian terbebas dari kata penjajah masihlah panjang. Akan tetapi, secercah harapan muncul tatkala Belanda yang menduduki Nusantara selama ratusan tahun terusik dengan kabar invasi Jepang yang mulai merambah dari Asia ke Asia Tenggara. Perang Dunia Kedua menjadi titik balik sejarah yang penting bagi Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang mulai menginvasi dan menduduki Indonesia dan menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun Jepang awalnya disambut sebagai pembebas oleh beberapa kalangan, namun kebijakan pendudukan Jepang yang keras dan eksploitatif segera menimbulkan kebencian di kalangan rakyat Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut tentang penjajahan Jepang di Indonesia, mari kita bahas terlebih dahulu kenapa Jepang mulai berperang dan mulai invasinya ke beberapa wilayah di Asia dan akhirnya sampai di Indonesia. Kita mulai pada bulan Juli 1941 ketika Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda menerapkan embargo minyak terhadap Jepang. Minyak sangat penting bagi ekonomi perang Jepang dan negara ini hanya memiliki produksi dalam negeri dalam jumlah yang sangat kecil. Pada tahun 1939, Kekaisaran Jepang telah mengimpor 19,4 juta barel minyak dari Amerika Serikat dan 14,1 juta barel dari Hindia Belanda. Dibandingkan dengan hanya 3,1 juta barel yang diekstraksi di dalam negeri, embargo minyak akan segera melumpuhkan ekonomi Jepang. Seperti yang dikatakan oleh Mark Lowenstein, bagi Jepang hanya ada dua pilihan yang tersisa: tunduk pada permintaan Amerika Serikat atau mendapatkan bahan mentah yang diperlukan dengan paksa. Seperti yang bisa Anda tebak, Jepang memilih perang dan persiapan dimulai untuk melakukan serangan besar-besaran ke selatan. Karena Jepang tidak memiliki cukup armada untuk melancarkan serangan serentak ke seluruh wilayah, para perencana mereka menyusun rencana untuk merebut Hindia Timur secara beruntun. Yang pertama diserang adalah Malaya, Borneo, dan Filipina. Dengan kampanye lompatan pulau berikutnya yang diakhiri dengan invasi ibu kota Hindia Belanda, yaitu Pulau Jawa. Kunci dari rencana ini adalah kecepatan tanpa henti dan daya tembak yang luar biasa dari udara dan laut. Oleh karena itu, sebagian besar armada Jepang ditugaskan ke pasukan ekspedisi selatan. 1 kapal induk ringan, 2 kapal perang, 12 kapal penjelajah berat, 4 kapal penjelajah ringan, dan 52 kapal perusak. Di bawah komando Laksamana Muda Nobutake Kondo, Angkatan Laut akan memberikan pengawalan ketat dan mendukung konvoi invasi saat mereka bergerak ke selatan. Kemudian pada Natal 1941, sebagian besar wilayah Malaya telah jatuh. Begitu juga dengan Borneo. Ketika Pulau Jeju di sebelah barat Filipina berhasil direbut, Jepang memiliki pangkalan udara yang dibutuhkan untuk melakukan serangan pertama ke Hindia Belanda. Pasukan Belanda yang tahu kedatangan invasi Jepang ke Indonesia sebenarnya tak ingin tinggal diam. Namun mereka belum berani bertindak, mengingat kekuatan tempur Jepang kala itu sungguh luar biasa. Apalagi pada tahun 1940, Jerman tiba-tiba menyerang Belanda, sehingga banyak orang Belanda mengungsi ke Inggris.
Hal itulah membuat kondisi Belanda semakin tak diuntungkan jika berperang dengan Jepang sekarang. Mereka hanya mengandalkan bantuan sekutu mereka, yaitu Inggris dan Amerika Serikat, yang kemudian datang membantu Belanda. Walaupun begitu, Belanda dan sekutu belum bisa mengalahkan Jepang, karena pihak sekutu hanya membantu dengan kekuatan pasukan yang sangat kecil. Sejauh ini, rencana pasukan sekutu pada tahun 1942 hanya mempertahankan apa yang disebut sebagai penghalang Melayu dan menjauhkan Jepang dari Samudra Hindia, serta mencoba mengganggu pendaratan Jepang di Hindia Belanda. Pada tanggal 10 Januari 1942, pasukan Jepang di bawah Mayor Jenderal Shizuo Sakaguchi mendarat di Tarakan di Borneo dan dengan cepat menerobos satu batalion Belanda yang mempertahankan daerah tersebut. Pada hari yang sama, Jepang mendarat di Manado, meluncurkan serangan udara pertama di Asia untuk merebut lapangan terbang di sana. Dengan direbutnya pangkalan udara, pesawat-pesawat tempur Jepang dapat diterbangkan lebih jauh ke selatan untuk melancarkan serangan ke Makassar, Kendari, dan Balikpapan. Gerak maju Jepang terus berlanjut, dengan Balikpapan berhasil direbut pada tanggal 25 Januari dan lapangan terbang di Kendari direbut pada tanggal 24 Januari. Keadaan semakin memburuk bagi Belanda ketika pada tanggal 4 Februari pesawat-pesawat pengebom Jepang menyerang pasukan Belanda dan sekutu. Ketika mereka berusaha menghalangi pendaratan di Makassar, Jepang berhasil merusak kapal perang milik Belanda dan sekutu sehingga dikirim kembali ke Amerika Serikat untuk diperbaiki. Pergerakan Jepang ke arah selatan terus berlanjut. Makassar jatuh pada tanggal 9 Februari dan Singapura pada tanggal 15 Februari. Hal ini menandai runtuhnya Malaya Britania dan membuka Sumatera untuk serangan Jepang. Tidak ada waktu yang terbuang. Bahkan sebelum Singapura secara resmi menyerah, pasukan udara telah dijatuhkan di atas Palembang. Di sanalah rumah bagi dua pangkalan udara utama sekutu dan beberapa kilang minyak penting. Pertahanan Belanda dan sekutu pada awalnya dapat bertahan, tetapi keesokan harinya terjadi invasi amfibi besar-besaran yang menyerbu pasukan sekutu yang tersisa pada tanggal 16 Februari. Dengan jatuhnya Sumatera bagian selatan, jaring di sekitar Jawa telah ditutup dari barat. Dan beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi di sisi timur. Karena pada tanggal 19 Februari, pasukan Jepang mendarat di Pulau Bali, berusaha merebut kendali atas lapangan terbang di Denpasar dari pihak berwenang Belanda. Sekutu mengerahkan kekuatan angkatan laut dan udara mereka. Tetapi hal itu tidak berhasil. Bali segera dikuasai oleh Jepang dan dua kapal sekutu tidak dapat beroperasi. Keesokan harinya giliran timur-timur, ketika pasukan Jepang di bawah Kolonel Dai Sadashichi menyerbu pulau ini, baik yang dikuasai Belanda maupun Portugis. Setelah serangan-serangan Jepang itu, pasukan Belanda akhirnya menyerah. 3 Maret 1942, Belanda pun menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi puncak keberhasilan tentara Jepang menguasai seluruh kawasan Asia Tenggara. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang sangat singkat jika dibandingkan dengan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun saja. Namun, pendudukan Jepang di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan nasional dan budaya yang ditinggalkan oleh Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda kemudian mendatangani penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Sesaat sebelum penyerahan itu, sejumlah pasukan Belanda yang kalah lalu mundur ke Australia. Australia menjadi basis utama bagi pasukan Belanda yang tersisa. Pada 21 Maret 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia tanpa perlawanan berarti. Setelah menguasai Batavia, bala tentara Jepang segera mengamankan kemenangannya atas kota-kota besar di Pulau Jawa. Jepang juga mengancam akan memusnahkan sisa-sisa pasukan Belanda dan sekutu yang masih bertahan di beberapa wilayah di pinggiran.
Selama berabad-abad, pemerintah Hindia Belanda dan jejaring kekuasaan mereka menjadikan kaum pribumi sebagai manusia kelas 3 di bawah orang-orang Eropa dan bangsa asing lainnya. Kedatangan Jepang membuat kejayaan kaum Eropa dan antek-anteknya di seluruh wilayah Nusantara terbabat habis. Apalagi setelah Jepang secara tegas menghapus segala hal yang berbau Belanda. Bahasa Belanda dilarang digunakan di semua jenjang pendidikan. Demikian juga dengan budaya dan sejarah barat seperti nama-nama wilayah dan kota yang dikembalikan sebagaimana aslinya. Contoh nyata, perubahan nama itu adalah Batavia, pusat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Ini oleh Jepang dikembalikan namanya menjadi Jakarta, yang diresmikan bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timur Raya pada 8 Desember. Jepang kemudian mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi utama. Mereka bahkan mengizinkan dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangkitnya harga diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia tentu saja adalah bagian dari narasi besar Jepang yang menyatakan diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Namun kenyataannya, selama masa kekuasaannya di Indonesia, pemerintahan militer Jepang berusaha memobilisasi seluruh sumber daya Nusantara, yakni mineral, minyak bumi, dan bahan mentah hasil bumi berupa pangan, dan sumber daya manusia. Kesemuanya tidak lain adalah untuk kepentingan perang Jepang. Pada Maret 1942, Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut dengan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Jakarta. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menjabat sebagai panglima tertinggi, sekaligus sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer ini dilengkapi dengan 5 departemen: Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Transportasi, dan Departemen Kehakiman. Pemerintahan ini bertujuan untuk menjalankan segala kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Jepang juga melakukan pendekatan kepada rakyat dengan membentuk gerakan nasionalis Jepang, salah satunya gerakan 3A yang terbentuk pada 29 April 1942. Gerakan ini adalah bentuk propaganda kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua dengan slogan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tujuannya adalah untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam penguasaan Asia Timur Raya. Namun, gerakan ini kurang mendapatkan perhatian rakyat Indonesia. Pada Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Tindakan ini dilakukan untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Jepang memberi rupa-rupa janji yang tujuannya adalah agar tokoh-tokoh nasional ini bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang di Indonesia. Jepang menjanjikan kesetaraan status antara warga Jepang dan warga pribumi. Terlihat Soekarno bersikap kooperatif karena dia ingin tahu apa sebenarnya tujuan Jepang ini. Ternyata dia melihat bahwa Jepang hanya memanfaatkan rakyat Indonesia untuk keuntungan mereka sendiri. Namun Soekarno adalah politisi ulung yang tahu bahwa jika kita belum pada masa melakukan perlawanan, kita akan dikalahkan. Oleh karena itu, dia berpesan kepada rakyat untuk menunggu momen yang tepat. Kerjasama antara Soekarno dan Hatta dengan Jepang pada akhirnya adalah panggung sandiwara tingkat tinggi. Kedua belah pihak memainkan strategi berbahaya di tengah situasi genting dan gawat Perang Dunia Kedua. Rakyat sesungguhnya tidak punya pilihan apa-apa. Mereka menjalankan takdir kepedihan, diseret, dan larut dalam takdir masa perang. Untuk memuluskan agendanya, Jepang melakukan propaganda besar-besaran. Pada Agustus 1942, satu departemen propaganda Jepang, Sendenbu, dibentuk di bawah pemerintahan militer. Badan ini tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Sendenbu menjadi corong agar rakyat Indonesia memberi dukungan sepenuhnya kepada saudara tua, dalam tanda kutip, yang sedang melakukan perang, yang mereka kampanyekan untuk membangun kemakmuran bersama bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik. Setelah berhasil mendekati sejumlah tokoh penting politik dan ulama di tanah air, Jepang kemudian merekrut kalangan pemuda pribumi untuk memperkuat garis pertahanannya dari serangan sekutu di Indonesia. Zaman Jepang itu,
Jepang menciptakan tentara. Mengadakan latihan-latihan tentara sebagai usaha mereka memobilisasi masyarakat. Sebenarnya, tujuan utama mereka adalah membangkitkan dan menggerakkan masyarakat untuk digunakan oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang melihat kita, orang Indonesia itu lembek, jadi mereka memberikan pelatihan militer kepada semua orang, mulai dari ibu-ibu, anak-anak, para pemuda, dan membentuk berbagai organisasi untuk itu. Pada awal tahun 1943, Jepang gencar mempropagandakan pembentukan sistem perlawanan semesta dari kota sampai pelosok-pelosok desa, dengan menyisipkan disiplin militer ke dalamnya. Dengan taktik dan strategi yang mengatasnamakan bela negara, Jepang pun mulai membentuk sejumlah organisasi militer dan semi-militer yang kemudian diikuti oleh banyak pemuda Indonesia. Pada 29 April 1943, Jepang membentuk Seinedan dan Keibodan. Seinedan adalah barisan pemuda, hampir mirip dengan Karang Taruna pada saat ini. Sedangkan Keibodan adalah organisasi keamanan desa, atau hampir sama dengan Siskampling di masa sekarang. Seinedan bergerak lebih ke arah pembangunan pemuda dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan, bimbingan fisik dan mental, serta keterampilan. Pada Agustus 1943, pemerintahan Jepang memasukkan pendidikan militer pada Seinedan karena berubahnya situasi perang yang dialami oleh Jepang. Keibodan berada di bawah Departemen Kepolisian Jepang, layaknya organisasi kepolisian di Indonesia. Tugasnya adalah menjaga ketertiban dan keamanan wilayah desa. Selain Seinedan dan Keibodan, ada juga Fujinkai yang beranggotakan para perempuan. Fujinkai didirikan pada 9 September 1943 sebagai organisasi kewanitaan dengan tujuan mendidik para perempuan agar siap siaga menghadapi perang dan mengurus keluarganya. Para perempuan dididik agar tetap tegar dan membantu para suaminya dalam berjuang melawan musuh-musuh bangsa. Fujinkai juga memberikan pelatihan mengenai teknik kesehatan dan P3K karena pada masa itu sangat terbatas tenaga medis dan obat-obatan. Keberhasilan Jepang membentuk barisan-barisan pemuda dan organisasi rakyat lainnya bukan hanya memberikan dampak bagi kepentingan perang Jepang di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan berbagai organisasi tersebut memberikan ruang bagi kaum pribumi untuk belajar strategi militer dan kepemimpinan. Para pemuda Indonesia bisa belajar banyak dari taktik Jepang tersebut, dari mulai kedisiplinan sampai strategi pertahanan. Organisasi-organisasi bentukan Jepang tersebut hanya melatih orang-orang Indonesia yang nantinya akan berperang penting dalam masa-masa kemerdekaan. Termasuk diantaranya adalah Jenderal Sudirman, Jenderal A.H. Nasution, dan banyak tokoh militer lainnya. Dari para pemuda inilah nantinya akan muncul para perwira dan para prajurit yang siap membela kemerdekaan Indonesia. Pada 3 Oktober 1943, Jepang membentuk organisasi militer semi-reguler bernama PETA atau Pembela Tanah Air. Organisasi ini berbeda dengan Seinedan atau Keibodan yang lebih berbasis kemasyarakatan. PETA dibentuk dengan tujuan untuk melatih para pemuda di Indonesia menjadi pasukan yang siap tempur dan membela tanah air dari serangan sekutu. Di sini, pemuda-pemuda Indonesia menerima pelatihan militer secara intensif dari Jepang. PETA ini memiliki struktur kepangkatan yang jelas, layaknya sebuah kesatuan militer. Sementara Heiho yang dibentuk Jepang hanya berfungsi sebagai tenaga pekerja kasar di barak-barak militer dan garis depan pertempuran. PETA disiapkan untuk menjadi barisan pertahanan Indonesia di masa depan. Walaupun pada akhirnya banyak dari anggota PETA yang kecewa dengan tindakan Jepang yang tidak pernah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Keberadaan PETA sangat berpengaruh dalam pembentukan Angkatan Bersenjata Indonesia di kemudian hari. Kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 membawa penderitaan yang tidak kalah berat dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Ketika Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942, banyak yang berharap akan ada perubahan. Namun realitanya adalah penderitaan rakyat Indonesia tetap berlanjut, tidak berbeda jauh dari masa penjajahan Belanda. Seperti halnya kedatangan Belanda dahulu, kedatangan Jepang di Indonesia tidak membawa kebebasan yang dijanjikan. Bahkan Jepang menggantikan Belanda dengan cara yang tak kalah menindas.
rakyat Indonesia tidak merasakan kemerdekaan, melainkan justru sebuah bentuk penindasan baru yang tidak kalah berat. Kehidupan rakyat Indonesia terus diselimuti oleh kerja paksa yang disebut sebagai Romusa. Sama seperti masa penjajahan Belanda, Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja dalam proyek-proyek militer, seperti pembangunan rel kereta api. Kondisi kerja yang brutal dan tidak manusiawi memaksa rakyat untuk bekerja tanpa henti, dengan sedikit makanan dan perawatan medis, serta kekerasan yang sering terjadi. Kelaparan bukanlah hal baru bagi rakyat Indonesia, namun di bawah pendudukan Jepang, masalah ini semakin parah. Sumber daya pangan dikendalikan secara ketat oleh Jepang, meninggalkan rakyat dalam keadaan kekurangan makanan secara kritis. Di bawah kondisi kemiskinan dan kesengsaraan yang lebih buruk dari penjajahan Belanda, rakyat Indonesia masih menyalakan kobaran api melawan penjajahan Jepang. Walau perlawanan itu tak sebesar dan tak seintens saat melawan Belanda, perlawanan itu sebagian hanya serangan gerilyawan di berbagai pelosok dan dipelopori oleh organisasi peta. Pada saat itu, tokoh-tokoh penting di Indonesia lebih memilih jalur diplomatik, melobi para negara tetangga, dan mengatur strategi penuh untuk mempersiapkan kemerdekaan, sambil perlahan mendesak pengakuan kemerdekaan dari Jepang. Upaya itu terlihat perlahan menemui titik terang. Tatkala tahun 1945, ada sebuah kesempatan besar untuk mengejar angan-angan yang selama ini diimpikan rakyat Indonesia, yaitu kemerdekaan. Karena pada tahun 1945, saat Perang Dunia Kedua memasuki babak akhir, situasi di Indonesia mengalami perubahan dramatis. Jepang, yang sebelumnya dikenal sebagai penjajah yang brutal, mulai menghadapi tekanan yang semakin besar dari sekutu, dan kondisi perang yang semakin tidak menguntungkan. Pertempuran besar di Eropa dan Pasifik semakin menekan kekuatan Jepang. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan serangan-serangan yang besar-besaran, yang mengakibatkan Jepang kehilangan kendali atas wilayah-wilayah penting. Kemenangan sekutu di Eropa dan keberhasilan mereka dalam kampanye Pasifik menambah tekanan pada Jepang yang semakin terdesak di berbagai front. Kekalahan Jepang di berbagai front pertempuran memaksa mereka mempercepat janji kemerdekaan bagi Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang akan diberikan pada waktu yang tidak ditentukan. Janji kemerdekaan ini menjadi momentum penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin yakin bahwa kemerdekaan sudah di depan mata. Jepang pun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia. Pada Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Rajiman Wedjodiningrat dan wakilnya Mr. Iji Bangase dan Muhammad Yamin. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Puncak dari krisis Jepang terjadi pada bulan Agustus 1945. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan yang mengerikan ini tidak hanya menghancurkan kota-kota tersebut, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas kepada Jepang tentang kekuatan dan tekad sekutu. Dengan dua kota besar hancur dan ribuan nyawa melayang, Jepang tidak bisa lagi bertahan dalam perang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya pada 16 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, di dini hari, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Sukani, Wikono, dan Khairul Saleh membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk meyakinkan keduanya agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka berharap bahwa di tempat yang relatif aman dan jauh dari pengaruh Jepang, Soekarno dan Hatta akan lebih mudah untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Alasan sekelompok pemuda itu menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah
karena saat itu terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang meliputi Soekarno dan Hatta dan lainnya berpikiran bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan melalui jalan yang lebih hati-hati dan diplomatis, dengan persiapan matang dan menghindari pertumpahan darah. Mereka ingin menunggu kepastian dari pihak Jepang mengenai janji kemerdekaan yang sebelumnya diisyaratkan. Namun, di lain sisi, kelompok pemuda yang sering disebut golongan muda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera diumumkan, terutama setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Mereka khawatir bahwa jika menunggu terlalu lama, akan ada intervensi dari pihak luar, khususnya sekutu yang bisa menghambat kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa diskusi dan perdebatan, Soekarno dan Hatta akhirnya sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka kembali ke Jakarta pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 dan mempersiapkan teks proklamasi. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi ini menjadi puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merdeka. Setelah proklamasi, perjuangan bangsa Indonesia belumlah usai. Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Rakyat Indonesia yang telah lama tertindas dan mengalami berbagai penderitaan dengan semangat pantang menyerah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan ini dan berusaha untuk merebut kembali kontrol atas Indonesia, yang kemudian memicu perang kemerdekaan Indonesia yang berlangsung hingga tahun 1949. Sampai akhirnya, pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, menandai berakhirnya lebih dari 3 abad penjajahan Belanda di Nusantara. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memperoleh kemerdekaannya dengan perjuangan dan konflik bersenjata, bukan melalui pemberian atau negosiasi damai dari kekuatan kolonial. Inilah bukti kehebatan rakyat Indonesia pada masa itu. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan adalah kisah heroik, penuh pengorbanan dan keteguhan. Setiap langkah menuju kemerdekaan ditorehkan dengan darah dan air mata. Sebagai generasi penerus, kita wajib menjaga dan menghargai warisan tersebut dengan membangun bangsa ini menjadi lebih baik dan sejahtera seterusnya.